Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ekuivalensi ENFA ke NFA dan EFA. Pertama, bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke NFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Kedua, bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke DFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Ekuivalensi ENFA ke NFA. Yang pertama, buat tabel transisi untuk NFA semula. Yang kedua, tentukan eklosur untuk setiap state. Dan ketiga, carilah fungsi transisi hasil perubahan delta dari ENFA ke NFA dengan rumus sebagai berikut. Berdasarkan hasil nomor 3, buatkan tabel transisi dan diagram transisi dari NFA hasil ekuivalensi. Yang kelima, tentukan state-state akhir NFA, yaitu state-state akhir semula ditambah dengan state-state yang eklosurnya menuju ke salah satu dari state akhir. Dan di sini sudah ada diagram dari ENFA ke NFA. Selanjutnya, buat tabel transisi untuk ENFA semula. Dikarenakan sudah ada diagram, kita tinggal masukkan ke tabelnya saja. Yang pertama ada variabelnya ada S dengan awalan state awal yaitu S, P, Q, R, T, dengan state akhir yaitu T. Dengan sigma ada A dan B. Tentukan closure untuk setiap state. Untuk menentukan closure di sini closure-nya S, maka menghasilkan S, P, R. Karena mengapa? Di sini kita bisa lihat ya, dari state awal kalau dikasihkan string kosong atau closure maka akan menghasilkan P. Kemudian P dikasih closure maka akan menghasilkan S. Tinggal kita masukkan ke sini aja. Dan begitupun yang lainnya. Dikarenakan di sini ada QRT tidak diberikan closure atau string kosong, maka kita isi saja dengan QRT. Tentukan closure untuk setiap state. Carilah fungsi dari transisi hasil delta dari NFA ke NFA dengan rumus sebagai berikut. Dikarenakan kita sudah membuat tabel dan menentukan closure-nya, maka kita tinggal aplikasikan saja untuk mencari tabel transisinya dari tabel yang kita sudah buat dengan closure-nya. Maka dari tabel sini kita bisa lihat closure S menghasilkan SPR, maka S bila mana dikasih A yaitu string kosong, P dikasih menghasilkan A, maka di sininya Q dan R bila mana menghasilkan A itu string kosong. Tinggal kita lihat saja dari S menghasilkan A yaitu Q dan P menghasilkan A yaitu Q dan R menghasilkan A yaitu string kosong. Karena mengapa kita di sini dikarenakan dari S menghasilkan A, P menghasilkan A, dari R menghasilkan A. Di sini cuman P-nya saja yang menghasilkan Q, maka kita ambil yang Q-nya. Begitupun yang lainnya. Membuatkan tabel transisi dengan diagram transisi dari NFA hasil ekuivalensi. Nah, di sini sudah menghasilkan tabel transisinya. Kita tinggal aplikasikan saja untuk membuat diagramnya. Dari S menghasilkan A yaitu ke Q dan S menghasilkan B yaitu ke state akhir yaitu B. Tentukan state akhir NFA yaitu state akhir semula ditambah dengan state yang closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir. Nah, dilihat dari sini, maka melihat dari diagram di sini, maka dikarenakan tidak ada state yang closure-nya memuat state akhir, maka state akhir tetap T. Ini hasil ekuivalensi dari closure ENFA ke NFA ekuivalensi yang akhirnya menjadi seperti ini. Untuk contoh proses ekuivalensi dari
NFA ke DFA melanjutkan dari yang sebelumnya dikarenakan masih dengan cara yang sama dari NFA yang semula. Kemudian diagram NFA yang sudah ekuivalensi, kita tinggal membuat tabel transisinya menggunakan rumus yang ini. Caranya tetap sama. Sesudah menghasilkan tabel transisinya, kita buat diagramnya dari hasil dari diagram ekuivalensi menuju ke DFA dari NFA ekuivalensi ke DFA, yaitu menghasilkan gambarnya yang seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.